Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Surya Sakti dari Prodi Akuntansi, kelas 63 3C 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas karakter building saya, tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut Sustainable Development Goals, yang disingkat SDGs. Di sini saya akan menjelaskan SDGs saya tentang isu keprihatinan bangsa mengenai konservasi satwa liar. Latar belakangnya, konservasi satwa liar dapat diartikan sebagai aksi melindungi spesies hewan langka dan habitatnya. Dengan melindungi satwa liar, keseimbangan dan sumber daya akan terjaga. Perburuan satwa liar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sudah sangat merusak lingkungan hidup kita. Karena kegiatan perburuan ini akan menghilangkan keseimbangan ekosistem di hutan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membuat peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam yang dapat menjerat pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pembahasannya itu bentuk perlindungan satwa liar yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar ke dalam 2 macam, yakni perlindungan in situ dan ex situ. Perlindungan in situ itu adalah perlindungan yang dilakukan di dalam lokasi tempat tinggal satwa liar tersebut. Dan perlindungan ex situ itu adalah perlindungan yang dilakukan di luar lokasi tempat tinggal satwa liar tersebut. Perlindungan in situ itu biasa dilakukan melalui suaka alam dan pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam sendiri terdiri atas 2 macam, yakni cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam itu adalah kawasan suaka alam karena alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya itu seperti cagar alam dan suaka. Contohnya itu seperti alam kawah Kijen yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara suaka marga satwa itu adalah suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan secara pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya suaka marga satwa Singkil di Aceh. Terus yang kedua itu ada perlindungan ex situ. Perlindungan ex situ itu biasa dilakukan melalui kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta-merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang tujuan bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan. Contoh taman wisata alam adalah Taman Safari di Cisarua, Bogor. Terus pembahasan selanjutnya itu berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia. Karena hutan adalah habitat utama bagi satwa liar. Selain itu, karena satwa liar harganya akan semakin mahal jika keberadaannya semakin langka.
akan banyak pemburu yang melakukan perburuan liar atas satwa liar tersebut. Ada salah satu contoh kasus perburuan liar yang dilansir oleh berita liputan86.com. Beritanya itu seperti dua orang perempuan berpose sambil tersenyum lebar. Di tangannya, ia memamerkan burung hasil buruan yang diduga dari kawasan Gunung Kerinci, Sumatera Barat. Burung berbulu hitam kehijauan ini ternyata masuk burung langka yang dilindungi. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem alam dan memelihara sebuah proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem dengan berkelanjutan. Bagaimana cara melakukan konservasi satwa liar? Dengan cara pembuatan tempat konservasi hewan langka atau pembuatan lembaga konservasi satwa liar. Tempat konservasi satwa liar yang sudah ada di Indonesia itu contohnya seperti Pusat Konservasi Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Terus yang kedua itu ada Pusat Konservasi Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung. Yang ketiga ada Pusat Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten. Pusat konservasi tersebut tujuannya untuk melindungi hewan langka yang berada di kawasan tersebut. Terus ada lembaga konservasi untuk kepentingan umum. Yang pertama itu ada kebun binatang, terus yang kedua ada taman safari, dan yang ketiga ada kebun botani. Manfaat dari konservasi satwa liar itu yang pertama mendukung daya tarik wisata, itu sudah pasti karena pengunjung akan penasaran terhadap banyaknya aneka ragam satwa liar yang ada di Indonesia. Terus yang kedua itu ada perlindungan keanekaragaman spesies yang terancam punah. Yang ketiga itu melindungi stabilitas dan keseimbangan ekologi. Yang keempat, untuk pendidikan dan pembelajaran seperti study tour. Dan yang kelima itu dapat meningkatkan ketahanan pangan. Kesimpulan dari SDGs tersebut adalah bahwa perburuan liar atau ilegal dapat menyebabkan kelangkaan satwa liar yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem di hutan. Maka dari itu, pemerintah melakukan perlindungan terhadap satwa liar dengan membuat peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam yang dapat menjerat pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Terus selain itu juga ada kita sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah untuk melindungi ekosistem dan habitat satwa liar dengan cara melakukan perburuan liar atau ilegal dan melaporkan atau melarang perburuan liar. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.